Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku duriai Kanjeng Nabi, cocote belas gak memper belas Kanjeng Nabi. Mosok ada duriai Rasulullah, siapa itu Habib Novel mengatakan Imad CS iblis gitu loh. Coba panjangan pernah kan, bahkan Habib Rizik mengatakan apa itu menterinya apa itu iblis dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan apa itu Gus Dur buta hati buta mata. Loh, cocote lu gak podo belas gak memper belas. Aku yakin loh sama mereka Nabi Jaya Sugeng udah dikuamleng ya. Aku yakin loh, karena mereka itu melecehkan. Ustadz, itu kan Habib oknum Habib Ustadz. Ini Habib yang khusyuk Ustadz. Loh, apa kamu nggak ngerti? Habib yang khusyuk semestinya harus berani mengikrarkan bahwa silsilahnya nggak benar. Kenapa mereka berdiam diri? Kalau mereka berdiam diri atas kebohongan kakek-kakek mereka, berarti mereka telah membohongi Rasul. Rasulullah mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbuat bohong, menyandarkan diriku, Aliyah menyadarkan pada diriku muta'ammidan, dia sengaja, padahal silsilah mereka sudah jelas-jelas rungkat, sudah jelas-jelas batal, sudah jelas tidak tersambung ke Rasulullah, tapi dia berdiam diri walaupun dia ahli wirid, walaupun dia alim dan sebagainya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang membohongi Rasulullah. Kalau mereka membohongi Rasulullah, kenapa kita mengikuti mereka? Nggak benar itu. Itu termasuk melecehkan agama atau tidak? Tidak cuman melecehkan, membohongi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nurya Rasul, muhibin kelas berat. Betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya, semuanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Saya itu yang asli itu, dulu itu kalau pengen lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Imad itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Imad, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya itu, sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasul. Tidak ada. Kiai Haji Muharrar Khudori. Beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in Pusat di kota Demak. Beliau adalah pembuat metode Arba'in, yaitu cara mudah dan cepat untuk dapat membaca dan memahami kitab kuning dalam waktu 40 hari, sehingga santri tidak butuh waktu lama untuk bisa dapat membaca kitab kuning, yang biasanya dibutuhkan waktu bulanan bahkan tahunan. Santri beliau ini berasal dari kalangan yang beragam, bahkan dari kalangan kiai dan kabaib. Pernah juga Kabib Soleh Al-Jufri Solo, salah satu murid dari Umar bin Hafiz, berguru kepada Kiai Muharrar. Keluarga besar dan lingkungan beliau, termasuk beliau sendiri, adalah mukibin kelas berat para kabaib. Hingga seiring berjalannya waktu, beliau sering melihat kejanggalan-kejanggalan yang ditampakkan oleh tingkah laku para kabaib sendiri. Dari situlah mulai muncul peperangan batin dalam hati Kiai Muharrar. Pada puncaknya, dikisahkan beliau bermimpi bertemu dengan sang guru dan didhawuhi untuk mengadakan diskusi dengan para kabaib membahas tentang silsilah Ba'alawi. Sampai detik ini, pondok saya alumni banyak yang mengecam, tapi saya tidak pernah takut sama sekali. Walaupun di framing banyak, bahkan saat ini Gus, saya dikatakan alumni kalau saya ini telah keluar dari alumni almarhum Bandung Sari, alumni apa Fadil Wakil, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Bahkan kalau video saya ini jadi viral gara-gara saya menyebut namanya Romo Yai, saya tidak pernah takut. Sebab dulu saya pengen belajar ketarim yang melarang kami ketarim Romo Yai. Bahkan pernah suatu ketika di waktu Romo Yai masih sugeng, saya pernah sowan sama Habib, namanya Habib Zaki Al-Idrus. Habib Zaki itu jual figura gambar apa itu, kalau nggak salah itu Habib Lutfi kalau nggak salah. Pokoknya anu lah gambar seorang kiai. Disodorkan Romo Yai. Romo Yai bilang begini, Bib, kalau saya setiap ada Habib jual figura tak pasang di sini ya, dipenuhin figura semua seperti orang jualan figura gitu. Setelah itu tuh Habibnya maksa. Romo Yai apa itu marah besar, seakan-akan apa itu saat itu Romo Yai tidak berkenan dengan seorang Habib. Makanya saya ini toh setelah itu Romo Yai dahulu sama saya, beliau mengatakan, Ror, kamu kalau hormat ke Rasulullah saja.
Jadi umpamanya alumni nggak setuju dengan statement saya, ya silakan. Jadi saya mempersilahkan, nggak harus percaya dengan apa itu ocehan saya gitu. Jadi gara-gara itu saya mantep, sebab di waktu itu langsung saya membuat pengumuman, ya, apa itu membuat diskusi kepada para habaib. Di waktu itu wah, Habib-Habib banyak yang ngebel, yang menghina, mencaci maki, bahkan ada Habib kalau nggak salah itu masih saudaranya Habib Lutfi, orang Tegal kalau nggak salah, Habib Husain atau Habib siapa, Al-Atos. Beliau ngebel video call sama saya langsung. Ini Kiai Muharrar ya? Iya Bib. Kamu yang ya, apa itu diskusi? Iya Bib, siap Bib. Udah, besok pagi setelah subuh saya akan berangkat dari Tegal. Saya akan ke Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Bain. Tolong transferi uang untuk transport 1.500.000. Ya. Di waktu itu Bib, mohon maaf, di ATM kami adanya cuma 1 juta. Tak transfer. Jit. Setelah itu apa yang terjadi? Di pagi hari saya sudah nyiapin live streaming. YouTuber udah tak siapin semua. Tidak ada kabar. Saya bel, saya WA, tidak dibalas sama sekali. Nyampe sekarang beliau tidak datang ke Al-Mubarak, bahkan uang saya juga tidak dikembalikan. Katanya istrinya masih keponakannya istrinya Habib Lutfi katanya, wallahu alam gitu loh. Sehingga gara-gara seperti itu, saya kok jadi mikir ya, berarti benar ini nggak dunia Rasul. Karena ciri-ciri dunia Rasul, ma'fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, loh kok ada anak kok meong-meong, pasti ini tidak anak harimau ini pasti ada oknum kucing, pasti itu. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah, meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Quran, makna daripada takwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis sarra di saat mereka kaya, wa dharra fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi dunia Rasul Gus pasti dermawan. Loh, ada dunia Rasul bakhil, apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta, dan saya sering didawiri Habib-Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin duriannya Rasul nggak atqakum, nggak mungkin. Nggak mungkin durian Rasul tukang ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Harusnya itu. Memberi. Durian Rasul itu memberi. Paling besar apa ya Muharrar ininya yang didawiri Habib itu? Apa itu uang itu tasbih itu loh 2 juta. Banyak lah, jutaan pokoknya. Bahkan apa itu ada Habib datang ke tempatku, Kiai pinjam motor. Enggak, kembali. Bingung saya. Mungkin kembalikannya setelah kiamat, kan pinjam. Setelah itu saya ketamunan Habib Alwi Al Idrus dari Solo. Saya terangkan kalau ada Habib itu langsung dilaporkan ke polisi. Pada akhirnya beliau dikejar sama polisi, pada akhirnya dikembalikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil sudah kita gratiskan gitu. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan. Sampai sekarang? Nggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan Kanjeng Kalijogo, saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mobil saya hilang di bawah oknum Habib. Setelah itu saya selesai apa itu sowan ke itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini nggak musafir ini. Musafirnya bilang gini, Kiai cari mobil. Iya. Mobil Kiai warnanya ini. Iya benar. Mobil Kiai Avanza. Iya benar. Mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya cari. Digadikan di apa itu di tempat orang. Kebetulan yang gadi orangnya sangar. Jadi yang gadi bilang gini, boleh diambil, harus ada uang. Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar, saya telepon polisi. Padahal yang asli nggak telepon polisi. Yang saya telepon santri saya sendiri. Pak polisi, tolong, ini mobil saya digade, tolong ke sini. Orangnya takut. Lah gimana orangnya dolim Bagus? Atakabul lil mutakabir, sodako. Nyombongi orang sombong itu sodako. Pak polisi, tolong ini. Pada akhirnya toh mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Sebenarnya tipu muslihat untuk demi kebaikan. Iya kalau nggak gitu, nggak dikembalikan. Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun, datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak. Ada santri cantik itu, paling cantik di pondok saya. Lewat.
Habibnya padahal ya sudah punya istri. Ustaz, wah itu siapa Ustaz? Ini Ustaz. Gimana saya kalau jadikan? Tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Pada akhirnya saya bilang, Bib, tolong Bib, itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'na. Pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak satu dicerai. Padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, mungkin ya sekarang baru 25 mungkin sekarang. Gara-gara itu toh, saya dibunuh sih sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin dunianya Rasul seperti itu gitu. Tapi itu yang santri tadi itu tidak keluar Islam ya Mas? Jadi masih Islam, masih Islam. Karena fenomenanya begini, Kiai. Iya. Ada beberapa perempuan dinikahi Habib karena perilaku Habib yang kurang ajar. Iya. Akhirnya cerai dan akhirnya murtad keluar dari Islam. Masya Allah. Ya karena kecewa dengan Habib ini. Nggih. Jadi perilaku Habib ini memang membuat banyak orang Islam itu jadi murtad Nggih. masalahnya itu. Nggih. Karena mereka mengklaim dirinya sebagai Nggih. keturunan Nabi, padahal Nggih. palsu. Kan? Nggih. Bahkan sampai sekarang Habib-Habib yang dawir itu masih Sering dawir. sering dawir lewat telepon tapi nggak berani datang ke rumahku. Sekarang ini lewat telepon. Sampai sekarang kemarin juga ada Habib. Karena saya itu kalau dimintain itu saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah. Jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah ya. Kalau keterusan nanti mereka jadi mentalnya terus mengemis. Sedekah kepada orang jahat yang Iya. itu kan setidaknya makro karena ada kemungkinan digunakan sedekah kita untuk kejahatan. Apalagi sedekah kepada iblis. Hada haram. Oh gitu. Tidak memberi itu sedekah, tidak memberi adalah sedekah itu sendiri. Yai. Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau Habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Imat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Imat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya itu sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada. Makanya sekarang ini toh diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah, bukan Kiai Imat loh. Asli hasil penelitian saya kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada. Bukan karena anut-anutan Kiai Imat. Enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Imat. Bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nurya Rasul muhibin kelas berat. Betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri Ustaz. Di waktu dibutuhkan berdiri. Iya betul. Tapi kalau sudah selesai selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu Sang Merah Putih di waktu dia katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini tuh, yang asli itu ilham dari Allah, bukan semata-mata geruda-geruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran, banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai, bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi, mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu Duriai Kanjeng Nabi. Saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Tembolo. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Tembolo setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imat. Cuma berhubung beliau istrinya 2 Ba'alwi, beliau lebih apa itu diam. Ngerem dulu lah, ngerem dulu. Diam. Tapi beliau itu toh setuju.
Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih dua kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai Temboro, kiai-kiai Temboro dan tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imad gitu. Dulu itu pernah makamnya Rasulullah pengen dibongkar sama orang-orang Wahabi. Siapa yang berjasa untuk menghalau orang-orang yang akan membongkar makamnya Rasulullah? Untuk membongkar itu cukup itu. Siapa coba? Orang Indonesia. Komite Hijaz. Yang jadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz. Sehingga panjenengan ampun kaget kalau Abraha dan kawan-kawan. Abraha itu kan orang Yaman dan kawan-kawan. Mereka membuat Ka'bah palsu di Yaman. Kemudian mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Alasannya Tihamah adalah wilayah Yaman. Tihamah itu Makkah, wilayah Yaman. Mereka itu tidak cocok dengan Ka'bah yang ada di sana. Sehingga Abraha sama pasukan gajah, membawa pasukan menuju ke Mekah, pengen menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Yang menghancurkan adalah burung ababil. Fa arsala alaihim thayran ababil. Lalu mereka dihancurkan semua. Ababil itu bahasa Jawanya itu Raja Wali. Raja Wali itu raja-raja Indonesia. Wali lah. Kalau zaman sekarang namanya Garuda. Yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan itu burung Garuda. Atau zaman dulu namanya burung Raja Wali. Atau di Al-Quran namanya burung ababil. Insya Allah habaib yang ada di Indonesia yang merungkatkan juga burung Garuda. Orang Indonesia. Ini nanti akan mengukir sejarah ulama-ulama Indonesia yang mampu merungkatkan habaib. Kalau nggak percaya coba kita buktikan. Wong ini sekarang ini Gus. Bermunculan kiai-kiai khos, mursyid-mursyid thariqah, orang-orang ahli kasaf sudah mulai bermunculan. Ciri-ciri orang itu kalau lemah, dan ciri-ciri orang itu kalau pembohong, dan ciri-ciri orang itu kalau nggak bener, kalau dijelek-jelekin orang, pasti melakukan pembelaan. Persis seperti Ba'alwi, dikatakan bahwa silsilahnya nggak nyambung ke Rasulullah. Mereka mencari pembelaan, bahkan mencari orang-orang pribumi untuk membantu mereka. Betul. Remeh banget. Bang saya ini lepas dari senjata saja berani ya. Lelakinya benar-benar lelaki. Yang berani ini loh. Mayakulu ana gitu loh. Mayakulu apa? Walakin al-fata mayakulu ana. Ini loh aku. Mosok lelaki senengannya memamerkan ayahku, kakekku gitu loh. Pakai mukaddam itu. Nah iya, mereka selalu memamerkan kakek-kakek mereka, padahal mereka sama sekali tidak punya potensi sama sekali. Gitu loh, mengandalkan dirinya itu bisa Isra Mi'raj 70 kali pada gitu loh. Mau mengandalkan kisah-kisah wafat yang tidak mungkin terjadi. Bahkan sudah dikomentarkan sama Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari. Barang siapa yang mengatakan bahwa mereka telah Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha, faqad kafaro. Itu dia. Benar kafir. Benar kafir. Itu dawuh beliau mengambil dawuhnya itu di kitab Asy-Syifa itu. Yang beliau berfatwa barang siapa yang percaya gitu. Lu percaya saja kafir loh, apalagi nyampe ngaku gitu loh. Sebab ada sebuah kaul ulama mengatakan ad-dhahir tadulul batin. Meliti dohirnya saja udah jelas. Ada sebuah hadis ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Orang resik-resik ratan iso bagian daripada iman. Resik-resik ratan itu perkara yang dohir. Iman itu perkara yang batin. Ini dohirnya toh jelas rungkat toh. Jadi nggak perlu diteliti silsilahnya. Setelah diteliti silsilah apa yang terjadi? Ya benar. Benar doif. Nggak benar itu, nggak hadis. Yang sahih adalah al-tahur satrul iman. Jadi orang bersuci seperti wudhu menghilangkan hadas. Ini bagian daripada iman. Karena menghilangkan hadas ini perkara yang batin. Iman juga perkara yang batin. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku duriai Kanjeng Nabi, cocote. Belas gak? Memper belas Kanjeng Nabi. Mosok ada duriai Rasulullah. Siapa itu? Habib Novel mengatakan Imad CS iblis gitu loh. Coba panjangan pernah kan, bahkan Habib Rizik mengatakan menterinya itu iblis dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan Gus Dur buta hati, buta mata. Loh, cocote lho gak podo belas, gak memper belas. Aku yakin loh sama mereka Nabi Jaya Sugeng gak dikuambleng ya. Aku yakin loh, karena mereka itu melecehkan. Ustadz, itu kan Habib oknum Habib Ustadz. Ini Habib yang khusyuk Ustadz. Loh, apa kamu gak ngerti? Habib yang khusyuk semestinya harus berani mengikrarkan bahwa silsilahnya gak benar. Kenapa mereka berdiam diri? Cocok. Kalau mereka berdiam diri atas kebohongan kakek-kakek mereka, berarti mereka telah membohongi Rasul. Rasulullah mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbuat bohong, menyandarkan diriku
Aliyah menyadarkan pada diriku muta'amidan, dia sengaja. Padahal silsilah mereka sudah jelas-jelas rungkat, sudah jelas-jelas batal, sudah jelas tidak tersambung ke Rasulullah, tapi dia berdiam diri. Walaupun dia ahli wirid, walaupun dia alim dan lain sebagainya, Ahli sholawat. maka sesungguhnya mereka adalah orang yang membohongi Rasulullah. Betul. Kalau mereka membohongi Rasulullah, kenapa kita mengikuti mereka? Ya benar itu. Itu termasuk melecehkan agama atau tidak? Tidak cuman melecehkan, membohongi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Ini yang dawuh Rasulullah. Karena sesungguhnya yang perlu diteliti itu bukan kita-kita, panjenengan namanya siapa? Rifki. Ngapain neliti kamu? Kemarin saya kan ditanya, "Ustadz, kalau Ubaidillah ini tidak putranya Ahmad, lalu Ubaidillah putranya siapa?" Loh, kalau Ubaidillah tidak putranya Kanjeng Nabi, ngopo sih diteliti? Pasti persis meneliti silsilahnya Muharrar. Ngapain diteliti? Wong tidak nyambung ke Rasul. Tapi kalau mereka menyadarkan ke Rasulullah, harus diteliti. Karena sesungguhnya 5 perkara yang ada hubungannya dengan Rasul harus diteliti. 1, ada orang yang mengatakan ini wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, harus diteliti. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini amaliyahnya Rasulullah, harus diteliti. Ini penetapan istiqrohnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini darah yang mengalir dari Rasulullah, harus diteliti. Nggak boleh husnudon, Nggak boleh. nggak boleh haram, ngawur itu husnudon. Jadinya seperti itu. Wajib hukumnya untuk taubatan nasuha. Kiai Muharrar siap memfasilitasi kalau Muhyiddin atau Habib mau ikrar taubat di depan publik gitu ya? Iya. Siap ya? Apa itu banyak Habib-Habib yang apa itu teleponan sama saya kemudian mengikuti pendapat saya. Mereka sudah tidak merasa sebagai keturunan Nabi gitu. Bener. Dan itu harusnya karena pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi itu sifatnya kebersamaan gitu. Iya. Nah mereka juga di depan publik, maka mereka Iya. mengaku bukan keturunan Nabi juga harus Dipublikkan. Tapi perlu digarisbawahi, watak mereka sulit untuk ditumbangkan. Karena watak itu sudah dari zaman Abraha yang pernah memalsukan makam. Walaupun mereka taubatan nasuha dan mengaku sebagai tidak dari Rasul, kelak anak cucu mereka juga akan seperti itu. kembali mengaku-ngaku lagi. Kembali mengaku-ngaku Ya, lagi berarti karena memang harus watak, publikasi di depan umum. Ya, watak itu sulit untuk dirobohkan. itu DNA-nya memang begitu. Gitu. Nggak bisa. Kila yang Watak. kiamat. Memang iblis itu matinya kan kiamat. Iya, Jadi benar. belum kiamat ya belum mati. Lagi pula orang itu kalau mengandalkan membanggakan nasab, setahu saya itu iblis itu. Iblis itu pernah mengatakan begini, "Ana khairun minhu." Aku lebih utama daripada Adam. "Khalaqtani minar." Engkau ciptakan aku berketurunan dari api. "Wa khalaqtahu min tin." Sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Orang yang pertama kali menyombongkan silsilah, menyombongkan nasab itu iblis. Jadi kalau ada orang menyombongkan nasab, Itu menyombongkan memang silsilah, pengikut iblis. itu Berarti Habib iblis. Ya, pengikut paling tidak. Oh, pengikut. Iya. mantasab babi kaumin Bahwa minum menyerupai ya. Coba zaman pagi-pagi ngomong gini, "Be, aku yakin kok kamu, dus kan gitu kan." Pasti itu.